Oke, kali ini pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang perbaikan citra digital. Materi yang akan dibahas dalam perbaikan citra yaitu filter perataan, filter median, konvolusi, low pass filter, high pass filter, dan band pass filter. Perbaikan citra ini yang akan dibahas adalah bagaimana memperbaiki kualitas citra yang mengandung noise, citra yang terganggu oleh noise, kemudian difilter berdasarkan karakteristik filter yang sesuai. Ada banyak pilihan, ini ada beberapa filter yang akan dibahas. Nanti konsep dari filternya bisa dipelajari pada materi ini, terutama proses konvolusi, karena konvolusi ini digunakan di banyak materi pengolahan citra digital. Filter batas dikemukakan oleh Davis tahun 1990. Idenya adalah mencegah piksel yang intensitasnya di luar dari intensitas piksel tetangganya, sehingga proses dari filter batas ini membatasi nilai satu piksel tidak di luar dari piksel tetangganya. Algoritma yang digunakan dalam filter batas adalah: pertama, mencari nilai intensitas terkecil dari tetangga-tetangganya. Tetangga yang digunakan di sini sebagai pembanding yaitu 8 tetangga terdekatnya. Dari 8 tetangga terdekat dicari nilai minimum dan nilai maksimumnya. Kita cari nilai minimum dan maksimalnya. Jadi yang pertama mencari nilai intensitas terkecil dari piksel-piksel tetangga, 8 piksel tetangga. Kemudian mencari nilai terbesar dari piksel tetangganya, 8 piksel tetangganya. Kemudian dibandingkan piksel titik tersebut dengan nilai minimumnya. Jika piksel tersebut lebih kecil dari nilai minimum, maka piksel tersebut diganti dengan nilai minimum. Sebaliknya, jika piksel tersebut lebih besar daripada nilai maksimum dari piksel tetangganya, maka piksel tersebut diganti dengan nilai maksimum piksel tetangga. Jika tidak, maka nilai tersebut tidak berubah, sama dengan nilai aslinya. Contohnya seperti ini. Kita filter pada titik di baris 2 kolom kedua. Baris kedua kolom kedua kita filter. Nilai 9 ini, pertanyaannya berapa piksel di x2, x-nya 2, y-nya 2, atau f y,2, y,x atau f 2,2. Ini siapa saja tetangganya? Tetangganya kita ambil adalah f y kurang 1, f y kurang 1, x kurang 1. Ini tetangganya, berarti kalau x nya 2, y nya 2, berarti nilai x nya itu jadi 1,1. Kemudian dari titik ini tetangganya, 8 tetangga terdekat adalah tetangga yang ini, yaitu f 1,1, kemudian f
1,2, F 1,3, F 2,1, ini F 2,3, ini F 3,1, F 3,2, ini F 3,3. Dari nilai ini dicari nilai maksimum dan minimumnya. Didapatkan nilai 5 untuk F 1,1, dapat 7, F 1,2, 7, 7, 7, 5, 4, 6, 7, 8. Dari nilai ini dicari nilai minimumnya, didapat nilai 4, nilai terendah. Kemudian dari nilai tersebut juga dicari nilai maksimumnya, didapat nilai 8. Jadi dilihat bahwa F Y, X bernilai 9 dan lebih besar daripada nilai maksimumnya, kalau dia lebih besar daripada nilai minimum dan juga lebih besar daripada nilai maksimumnya, sehingga nilai G, Y, X itu bernilai 8. Jadi akhirnya nilai pixel tersebut berubah, hasil filternya berubah menjadi 8. 5, 7, 7, 5, 8, 4, 6, 7, 8. Ini adalah kode dari menggunakan program Octave. Pertama, Octave atau MATLAB, biasa saja. Pertama, dibaca citranya, Imret, citra. Usahakan citra ini itu berada dalam folder MATLAB. Ini CIMS ini kan foldernya ini. Bisa juga kalau folder dari citranya spesifik, dituliskan path-nya yang spesifik. Misalnya tersimpan mobil.png tersimpan di C32 image mobil.png. Ini program ini PNG ini hanya citra satu dimensi, citra satu frame atau citra kabuan kalau PNG, sehingga dia tidak punya bingkai. Bingkainya cuman satu bingkai saja, satu bingkai. Ini akan berbeda kalau kita bacanya di MATLAB. Sebentar kita uji coba. Di mana ukuran itu size F, itu maksudnya ukuran size F. Size F ukuran itu mengandung dua nilai tinggi dan nilai lebar. Kalau kita eksekusi ini maka memiliki dua, baris dan kolom. Tinggi itu jadi barisnya, lebar itu jadi kolomnya. Kemudian dibuatkan suatu looping untuk baris 2 sampai dengan tinggi kurang 1, untuk kolom 2 lebar kurang 1. Dia mulainya dari 2 sampai tinggi kurang 1. Kemudian min pixel sama dengan min F baris min 1 kolom min 1. Jadi ini baris min 1 kolom min 1. Jadi kenapa mulai dari 2? Karena dia di posisinya di tengah, 2 dan 2. Kalau ini dikerjakan, barisnya kan mulai dari baris untuk awalnya loop pertama, baris itu sama dengan 2, kolom sama dengan 2, sehingga persamaan ini bisa diimplementasikan. Baris dikurang 1, barisnya 2 dikurang 1 jadi 1. Jadi ini itu maksudnya adalah df 1,1. Dan yang ini itu df 1,2. Yang ini di F 1,3 dan
seterusnya. Nah, nilai minimumnya, kemudian dicari nilai maksimumnya, didapat nilai maksimumnya. Kemudian dimasukkan dalam kondisional if. Jika baris koma kolom lebih kecil dari min pixel, maka G baris koma kolom sama dengan min pixel. Jika tidak, jika F baris koma kolom lebih besar dari max pixel, maka G baris koma kolom sama dengan max pixel. Jadi kalau dia lebih besar, maka diubah menjadi max pixel. Kalau dia lebih kecil, maka diubah jadi min pixel. Min pixel ini adalah nilai pixel terkecil dari nilai tetangganya, sedangkan max pixel ini nilai terbesar dari pixel tetangganya. Kemudian setelah itu di looping seluruh data terbaca, kemudian ditampilkan. Ini adalah hasil dari filter batas. Kalau noise-nya seperti ini, bintik-bintik putih, maka hasilnya seperti ini. Ini kualitasnya lebih bagus, bintik bisa hilang. Namun kalau misalnya pixelnya bentuknya derol seperti ini, bentuk salt and peppers, maka citranya itu makin memburuk, citranya lebih parah, ya seperti ini. Jadi karakteristik dari penggunaan filter itu tergantung dari noise yang ada pada citra. Kalau filter watas cocoknya difilter untuk noise dalam bentuk bintik-bintik putih. Kemudian filter perataan atau Costa yang dipublikasikan oleh Costa dan Cesar 2001 dilakukan dengan menggunakan rumus seperti ini. GY, X sama dengan 1/9 sigma dari P sama dengan dari P min 1 sampai 1 sigma Q dari min 1 sampai dengan 1 F Y plus P X plus Q. Nilai P dan Q itu nilainya dari min 1 sampai dengan 1. Ini adalah nilai rata-rata. Persamaan ini gampangnya adalah menjumlah seluruh elemen dari cuplikan pixel ini ukuran 3x3, kemudian membaginya dengan 3 seperti ini. Jadi nilai di titik ini akan dicari nilai hasil filter perataannya. Jadi dengan GY, X di nilainya 2,2, maka hasil filter rata-ratanya 1/9 dikali dengan 65 tambah 50 tambah 55 tambah 78 tambah 68 tambah 60 tambah 60 didapatkan 61,78 atau dibulatkan menjadi 62. Jadi nilai 62 pada fx diubah menjadi 62 pada y, x. Dari 68 diubah menjadi 62. Ini adalah coding dari program filter perataan. Pertama dibaca citranya, kemudian dicari ukurannya. Kalau yang tadi itu ukuran, kalau ini langsung tinggi dengan lebar, size F. Kemudian F2 double F. Ini gunanya mengubah menjadi dari model integer 8. Ini tipe datanya integer 8. Ini jadikan double. Integer 8 ini cuma 8 bit. Double ini bisa jadi 16 bit. Kemudian for baris 2 kurang tinggi 2 sampai dengan 2 ini menyatakan sampai 2 sampai dengan tinggi kurang 1 per kolom 2 sampai dengan lebar kurang 1 zoom sama dengan F2. Ini F2 ini di F 1,1, ini F 1,2, ini F 1,3.
3. Ini F2,1, ini F2,2, ini F2,3, ini F3,1, ini F3,2, ini F3,3. Ini dijumlahkan seluruhnya, dijumlahkan, kemudian hasil penjumlahannya dibagi dengan 9. Dibagi dengan 9. Ini di UIN 8 diubah dari, ini kan tipe datanya, tipe data double ini, double. Kemudian diubah menjadi tipe data integer 8 atau 8 bit. Jadi kalau ada yang koma-koma itu tidak ada, di sini dibulatkan. Tipe integer 8 ini tipenya bilangan bulat, tidak ada pecahan. Sehingga kalau langsung diubah, dikonversi ke UIN 8 itu jadinya bilangan bulat. 1/4 dibagi dengan zoom. Zoom itu adalah penjumlahan dari seluruh pixel tetangga, 9 tetangga dari matriks ketiga hasil cuplikan citra. Setelah didapatkan kemudian di ipsum. Hasil citra dari filter perataan seperti ini. Kalau citranya seperti citra bintik putih, maka hasilnya seperti ini. Ternyata lebih bagus citra batas dibandingkan citra perataan. Kalau citranya seperti ini, white and papers, maka citra hasil filternya seperti ini. Dia agak lebih bagus dibandingkan menggunakan filter batas. Kemudian filter median. Filter median ini adalah mencari pixel yang merupakan median dari 8 pixel tetangganya. Ini dapat menghilangkan raw bintik-bintik. Satu pixel ditentukan oleh nilai median dari pixel dari 8 pixel tetangganya. Secara matematis filter dinotasikan sebagai berikut. Median G ini dalam kurung GYX. Kenapa penulisannya GYX? Karena bukan GXY. GYX ini mengikuti koordinat Cartesian. Ini adalah X di bawah, Y-nya itu adalah atasnya, sehingga sedangkan citra itu barisnya itu di atas ini. Jadi kalau tetap berarti ini Y itu jadi kolom, X itu jadi barisnya, sehingga penulisannya G, Y, X. Kemudian median FY sama dengan cara yang tadi, nilai ini cari, nilai ini dikumpulkan datanya, kemudian dicari berapa nilai mediannya, diurutkan nilai terkecil sampai terbesar, kemudian nilai tengah-tengah diambil, didapatkan nilai 12, sehingga nilai 12 lah yang menjadi mewakili nilai tengahnya ini. Ini kodenya sama dengan kode sebelumnya. Dia mencari nilai median dari data 9 data pixel. Caranya mencari median, dia mengurutkan. Proses pengurutannya seperti ini. Jadi dia mulai dari I sama dengan 1 sampai 8, J sama dengan 1 plus 1 sampai dengan 9. Jadi pertama data I dibandingkan dengan data J. Untuk I pertama itu sama dengan 1, J pertama sama dengan 1. Berarti data J itu sama dengan 2 karena dia ada I tambah 1, berarti 2. Data 1 dibandingkan dengan data J. Data J-nya itu 2. Kalau data 1 lebih besar dari data 2, maka jika data 1 lebih besar dari data 2, maka disimpan data
data 1 disimpan di temporary, kemudian data I, data 1 itu diganti dengan data 2, digantikan dengan data 2. Kemudian data 2 disimpan data dari data TMP. Demikian seterusnya sampai seluruh data, mulai dari data I sama dengan 1, kemudian 2, 3 sampai 8. Pas I sama dengan 8, J nya sudah 9 dibandingkan 8 dengan 9. Kalau lebih besar maka ditukarkan. Jadi model ini adalah model pertukaran data. Jadi kalau misalnya data I nya lebih besar daripada data J, maka ditukarkan datanya, data J nya disimpan, data data J disimpan ke data I, data I disimpan ke data J, dipertukarkan datanya. Ini setelah berurut baru diambil nilai tengahnya, ambil nilai mediannya. G baris koma kolom sama dengan data 5, langsung diambil data 5, kemudian equal 1 misal G. Ini hasil dari filter median. Terlihat kalau penggunaan filter median, noise berupa bintik-bintik putih itu hasilnya lebih bagus dari filter perataan. Dan kalau noise-nya bentuknya salt and pepper, maka filternya itu lebih bagus juga, lebih bagus dari citra yang mengandung noise, lebih bagus daripada citra perataan atau citra median, citra perataan atau citra batas. Ini citra median lebih bagus hasilnya. Kemudian prinsip filter dalam image processing. Gambar itu punya frekuensi, ada frekuensi rendah dan ada juga frekuensi tinggi. Kita bisa sebutkan bahwa citra tersebut mengandung frekuensi rendah atau mengandung frekuensi tinggi, tergantung dari citranya. Dikatakan mempunyai frekuensi rendah itu karena setiap titik pada gambar mempunyai kemiripan warna dengan titik tetangganya. Seperti ini terlihat, ini citra ini mengandung frekuensi rendah. Bila satu gambar menunjukkan frekuensi tinggi, maka dia akan menunjukkan suatu perubahan titik yang perbedaannya jauh, atau nilai warnanya sangat jauh. Ini contohnya mengandung frekuensi tinggi. Kalau frekuensi rendah, terjadi degradasi warna yang bertahap, sedangkan kalau frekuensi tinggi, dia tiba-tiba berubah, seperti pada film kartun. Prinsip filter pada image processing, untuk membuang titik yang berbeda dengan pada titik tetangganya, proses reduksi noise, maka dilakukan low pass filter. Jika kita ingin membuang perbedaan yang terlalu mencolok pada titik-titik tetangganya, kita gunakan low pass filter. Suatu bentuk filter yang mengambil data pada frekuensi rendah dan membuang pada frekuensi tinggi. Untuk mempertahankan titik yang berbeda dengan titik tetangganya, proses tersebut, maka dilakukan high pass filter. Satu bentuk filter yang mengambil data pada frekuensi tinggi dan membuang pada frekuensi rendah. High pass filter. Kalau citranya itu terlalu terganggu dengan noise dengan frekuensi rendah, maka kita filter dengan high pass filter. Untuk mempertahankan titik yang dekat dengan titik tetangganya dan titik yang berbeda dengan titik tetangganya dilakukan penajaman, maka dilakukan band pass filter yang berguna untuk mempertahankan frekuensi rendah dan tinggi, yang tidak terlalu rendah dan tinggi.
Jadi ada band pass filter yang berada di tengah-tengahnya, tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah, dia berada di tengah-tengahnya. Artinya frekuensi yang sedang-sedang itu yang dilewatkan, sedangkan tinggi dengan yang rendah, sangat rendah, ditahan. Dalam proses image processing biasa kita kenal istilah konvolusi. Proses filter kawasan frekuensi rendah dan tinggi itu dilakukan filtering menggunakan proses konvolusi. Proses konvolusi ini banyak juga digunakan pada materi yang lain seperti proses deteksi tepi dan transformasi Fourier. Kita lihat kalau konvolusi itu simbolnya seperti ini. Simbolnya seperti ini. Kalau ada seperti ini berarti ini adalah proses konvolusi. Di mana H ini adalah kernelnya, kita sebut dengan kernel, dan X itu kita sebut dengan citra yang akan difilter. Yang akan difilter. Dia adalah citra hasil filter. Konvolusi itu menggunakan persamaan seperti ini. Dengan menjumlah 2 kali X, Y dikali dengan X, TX kurang X, TY kurang Y, di mana X dan Y ini nilainya tergantung pada kernel yang dipakai. Kalau kernel itu 3 kali 3, maka dia akan nilainya dari 0 sampai dengan 3. X dan Y itu adalah posisi dari filter, dan TX, TY adalah titik yang akan difilter. Kita lihat contoh praktisnya. Seperti ini proses konvolusi, di mana H ini adalah kernel dan X adalah citra yang akan difilter, yang akan dilakukan proses konvolusi. Citra kernel ini ditempelkan pada titik yang akan dicari nilai konvolusinya. Jadi titik tengah ini adalah titik senternya suatu kernel, ditempatkan pada titik tengah, sehingga yang ini ketemu dengan itu, yang ini ketemu dengan sebelah sana, yang ini ketemu dengan ini ketemu dengan ini, dan ini tidak ada pasangannya. Ini tidak ada pasangannya, sehingga nilainya tidak ada. Jadi yang kita hitung itu cuma titik ini, ini. Ke masing-masing ini dijumlahkan dengan pasangannya. Jadi ini bukan dijumlahkan, dikalikan. Jadi titik ini dikalikan dengan titik ini. Titik ini dikalikan dengan titik ini. Titik ini dikalikan dengan titik ini. Ini dikalikan ini. Jadi masing-masing pasangannya ini saling diperkalikan. Kemudian setelah diperkalikan ke 4 poin ini, poin petak 1, 2, 3, 4, kemudian dijumlahkan hasil perkaliannya. Itulah nilai dari satu titik. Nilai dari satu titik. Kemudian digeser ke kanan, satu step, maka didapatkan pasangan-pasangan seperti ini. Masing-masing pasangan diperkalikan, kemudian hasil kalinya dijumlahkan keseluruhannya untuk mendapatkan satu titik di sini. Kemudian digeser lagi ke samping, kemudian dihitung lagi berapa hasil perkalian dari masing-masing pasangan. Setelah diperkalikan kemudian dijumlahkan, dilakukan terus sampai di ujung. Sampai di ujung dia ke bawah lagi, ke bawah sehingga dia dapat seperti ini jadinya pasangannya. Jadi ini yang dicari, maka yang didapatkan pasangan ini ada. Diperkalikan masing-masing, kemudian hasil kalinya dijumlahkan menghasilkan satu nilai. Kemudian digeser lagi, artinya seperti ini. Jadi titiknya sekarang ada di sini, dan di atas ini belum ada pasangannya. Dijumlahkan, diperkalikan, kemudian dijumlahkan, dan seterusnya sehingga
Uh, Kalau di sini sudah dapat full semuanya, dapat full sampai di sini terakhir di sini didapat nilai hasil konvolusi terakhir. Di sini satu, ini terakhir, dapatkan nilai proses konvolusi, prosesnya berakhir di sini, yang terakhir itu di sini. Terakhir, sehingga yang dapat cuman ini 4 titik saja. Nah, itulah proses konvolusi yang dikerjakan. Algoritma untuk konvolusi dapat dilihat pada algoritma ini, di mana dimulai dari for x sama dengan 0 sampai dengan ini lebar dari ini kodenya pakai kode Visual Basic 0 to atau 0 dari 0 sampai dengan lebar atau jumlah kolomnya, jumlah kolom. Sedangkan ini Y dari 0 sampai dengan jumlah baris. Kemudian inisialisasi sama dengan ZX, Y sama dengan 0. Untuk for K 1 sama dengan 0 sampai dengan N filter X kurang 1. K 2 sampai 0 sampai dengan N filter Y kurang 1. Kemudian dikonvolusikan ZX, Y plus H1, K2 dikalikan dengan IX plus K1, Y plus K2. Ini adalah citranya. Ini adalah konvolusi. Ini adalah kernelnya, masing-masing ketemu. Ini X-nya yang nambah, tapi K-nya ini tetap sama. X-nya itu mulai dari 0 sampai dengan lebarnya kolom, Y-nya dari 0 sampai dengan ini. Kalau di Visual Basic itu indeksnya bisa mulai dari 0. Kalau di meter tidak ada. Jadi kalau di meter itu 1 sampai dengan jumlah kolom, ini 1 sampai dengan jumlah baris. Ini contoh proses konvolusi. Di mana ini adalah kernel, ini adalah citra aslinya. Ini awalnya 4 itu awal konvolusi, di mana 4 ketemu dengan 1 ketemu dengan 0, 1 ketemu dengan 1 ketemu 1. Hasilnya sama dengan 4 kali 1 ditambah dengan 1 kali 0 ditambah dengan 1 kali 1 ditambah dengan 1 kali 1. Hasilnya hasil kalinya kemudian dijumlahkan, dapatnya 6. Jadi awalnya dapat 6, nilai awalnya dapat 6. Kemudian digeser lagi, digeser ke kanan, 4 ketemu 0, 1 ketemu 0, 1 ketemu 1, 1 ketemu 1, duanya 1 ketemu yang ini ketemu ini ketemu ini, jadi nilainya 1, 2, 3, 4, nilainya 4. Digeser lagi, 4 ketemu dengan 0, 1 ketemu 1, 1 ketemu 1, 0 ketemu 1, 1 ketemu 0, 1 ketemu 0, jadi nilainya sama dengan 2. Kemudian digeser lagi, 4 ketemu dengan 0, 1 tidak ada, 1 ketemu dengan 0, 1 yang bawah ketemu dengan 0, 1 samping ketemu dengan 1 sini tidak ada pasangannya, jadi nilai sama dengan 1.
Kemudian turun lagi ke bawah, 4 ketemu dengan 1, 4 ketemu 1. Ini saya hapus dulu biar jelas. Kemudian dapat yang bawahnya itu 4 ketemu dengan 1 ketemu dengan 1, ini ketemu 1, ini ketemu 1, jadi 4, 5, 6, 7, di bawahnya dapat 7. Kemudian geser lagi, 4 ketemu dengan 4 ketemu dengan 1 ketemu 1 ketemu 1, 1 ini ketemu dengan ini, yang ini ketemu dengan yang ini ketemu dengan ini, jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Hasilkan data O8. Ini 6 hasil konvolusi 6, 4, 2, 1, 6, 4, 2, 1. Jadi bawahnya 7. Ini 4, 5, 6, 7. Dia ke bawah 4, 5, 6, 7. Ini 7, ini bukan 8. 7 itu ke sana 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Geser lagi jadinya 4, 5, 6, 7. Ini 7 sudah benar ini. Geser lagi 4, 0, 2. Ini sudah benar ini. Ke bawah lagi 4, 5, 6, 7, 8. Benar. Geser lagi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar. Geser lagi 4, 5, 6, 7. Benar. Geser lagi 2. Benar. Geser lagi 4, 5, 6. Benar. Geser lagi 1, 2, 3, 4. Benar. Ini 1. Benar. Ini 1. Benar. Ini keliru ini 8 dengan ini mestinya 7 dengan 9. 6, 4, 2, 1, 7, 9, 7, 2, 8, 10, 7, 2, 6, 4, 2, 1. Kemudian kita tadi sudah belajar tentang konvolusi, sekarang kita terapkan filter low pass, filter high pass, dan filter bandstop filter untuk perbaikan citra. Untuk masing-masing filter itu punya kernel masing-masing. Untuk masing-masing filter low pass, high pass, dan bandstop filter masing-masing punya kernel. Kalau low pass filter kernelnya seperti ini, di mana nilainya rata-ratanya itu sama dengan 1 kalau dijumlahkan, diperkalikan. 12 tambah super 12 tambah super 12 tambah super 12 itu rata-ratanya sama dengan 1 kalau dijumlahkan seluruh kernelnya, seluruh elemen kernelnya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sama dengan 1. Kalau ini high pass filter itu kalau dijumlahkan itu sama dengan 0, seluruh elemennya sama dengan 0. Kalau ini tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 0 filternya.
Kernel ini digunakan untuk melakukan filter di konvolusi dengan citra aslinya, citra yang ingin di filter. Ini karakteristik dari kernel low pass filter, itu dia X, Y kalau dijumlahkan seluruh elemennya itu nilainya sama dengan, dikalikan seluruh elemennya itu nilainya lebih besar dari 0, sama dengan lebih besar dari 0. Maaf, ini kalau setiap elemennya itu tidak ada nilainya 0. Ini maksudnya, ini maksud dari ini setiap elemen tidak ada atau sama dengan 0, tidak ada di bawah 0, lebih besar atau sama dengan 0 untuk setiap elemen kernelnya. Sedangkan kalau kita jumlahkan maka nilainya sama dengan 1. Kernel ini digunakan atau filter ini digunakan untuk mereduksi noise atau menghilangkan efek blur dari satu citra. Sedangkan high pass filter biasa digunakan untuk deteksi tepi. Ciri-ciri dari kernel high pass filter yaitu jumlah seluruh elemennya itu sama dengan 0. Sedangkan band pass filter biasa digunakan untuk menajamkan citra. Ciri dari kernelnya itu kalau dijumlahkan itu tidak sama dengan 0.